warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Kurnia Ilahi, NIM 4120039. Kali ini saya akan menjelaskan atau menerangkan materi mengenai kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib karya Ar-Razi dan kitab tafsir Al-Qur'anul Azim karya Ibnu Katsir. Untuk memenuhi UTS dalam mata kuliah studi kitab tafsir era klasik, dosen pengampunya adalah Ibu Abdillah Nisa, LCMA. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan biografi Fakhruddin Ar-Razi. Baiklah, yang pertama yaitu biografi Fakhruddin Ar-Razi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Umar bin Husain bin Hasan bin Ali At-Tamimi Al-Bakhari Ar-Razi yang lebih dikenal dengan nama Fakhruddin Ar-Razi. Beliau dilahirkan di Rai, sebuah kota yang terletak di sebelah tenggara Teheran, Iran, pada tanggal 15 Ramadan tahun 544 Hijriah atau 1149 Masehi. Beliau memiliki nama-nama panggilan yaitu Abdillah, Abu Ma'ali, Abu Fadil, dan Ibnu Khatib Ar-Rain. Sejak kecil, Ar-Razi sudah dididik oleh ayahnya sendiri yaitu Syekh Giyahuddin yang juga terkenal sebagai ulama terkemuka yang dijuluki Khatib Ar-Rain. Ar-Razi berkembang sebagai seorang yang ahli dalam ilmu dan sangat mencinta ilmu dan menjadi orang yang saleh. Sebagai seorang yang ahli dalam pakar fikih dan usul fikih, dia juga ahli dalam ilmu kalam, ilmu kedokteran dan filsafat. Ia juga menulis beberapa kitab yang terkait dengan ilmu tersebut. Ar-Razi lebih dikenal sebagai ahli fikih dan filsafat. Karyanya di bidang filsafat yaitu Syarih Al-Isyarah yang berisi komentar mengenai kitab Al-Isyarah wa At-Tanbihat karya Ibnu Sina. Sedangkan di bidang usul fikih, karyanya yang berjudul Al-Ma'ul fi Ilmi Al-Usul yang merangkum 4 kitab besar dalam mazhab Syafi'i dan pendapat para ahli ilmu kalam lainnya. Di masa tuanya, Ar-Razi menetap di Herat, Afghanistan. Di sana ia membangun masjid dan mengajar beberapa kitab hingga menjemput ajalnya pada tahun 606 Hijriah atau 1209 Masehi. Tidak lebih dari 81 judul kitab telah ditulisnya. Yang kedua yaitu latar belakang penulisan kitab. Menurut sebagian ulama, kitab tafsir Kabil Al-Musamma Mafatih Al-Ghaib itu bukanlah karya otentik dari Ar-Razi, disebabkan karena ia belum tuntas menafsirkan 30 juz Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa Imam Ar-Razi menyelesaikan sampai surah Al-Anbiya. Ada juga yang menjelaskan sampai surah Al-Waqiah dan ada juga yang menjelaskan sampai surah Al-Bainah. Mengenai pendapat tersebut bahwa Al-Umari menyimpulkan bahwa Imam Ar-Razi telah selesai menyelesaikan tafsir 30 juz Al-Qur'annya. Akan tetapi, karena kekacauan yang terjadi menimpa kota Khawarizmi yang disebabkan karena adanya serangan yang dilakukan oleh Tatar 11 tahun setelah Ar-Razi meninggal dunia, maka hilanglah 1 juz dari kitab tersebut dan kekurangan tersebut telah dilengkapi oleh Syaihuddin Al-Qubi yang wafat pada 639 Hijriah atau 1241 Masehi. Yang ketiga yaitu metode dan corak penafsiran. Metode yang digunakan oleh Ar-Razi dalam kitab tafsirnya menggunakan metode tafsir birra'yi, yaitu menggunakan logika yang dibuktikan dengan cara penafsiran
dan argumentasi yang digunakannya dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang banyak menggunakan dalil akliyah atau yang rasional. Dan dilihat dari corak penafsirannya, kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib ini menggunakan pendekatan tafsir ilmi, falsafi, dan adabi wal ijtima'. Tafsir ilmi itu maksudnya itu adalah bahwa Ar-Razi menggunakan teori ilmu pengetahuan modern untuk mendukung argumentasi dan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Menggunakan pendekatan tafsir falsafi itu dibuktikan bahwa Ar-Razi mengemukakan pendapat ahli filsafat dan ahli kalam yang dipergunakan dalam pendekatan filsafat dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Digunakan pendekatan tafsir adabi ini dibuktikan bahwa Ar-Razi menggunakan analisis kebahasaan dalam menjelaskan dan menafsirkan ayat Al-Quran, terutama dari segi balaghah dan kawaid al-lughahnya. Yang keempat yaitu corak penafsiran Ar-Razi. Sebagai penafsir Al-Quran, Fakhruddin Ar-Razi termasuk yang fenomenal karena mendahului zamannya. Melalui kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib ini, kaum muslim diajak oleh Ar-Razi tidak hanya sekedar memahami Al-Quran, sebab kalamullah merupakan petunjuk untuk memahami Al-Quran. Sebagai contohnya, Fakhrul Ar-Razi menuliskan tafsirnya tentang surah Al-Fatihah ayat 2 yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Razi menyimpulkan bahwa bukan sebuah alam, melainkan banyak alam. Oleh karena itu, Ar-Razi menyimpulkan bahwa sesungguhnya ada banyak konstelasi semesta selain tempat manusia berada. Masih banyak semesta yang sebenarnya ada, tetapi manusia masih belum mengetahuinya. Yang kelima yaitu komentar dan penilaian ulama terhadap Ar-Razi dan kitabnya. Proses penulisan tafsir ini terdapat kontroversi permasalahan, yaitu apakah Ar-Razi telah selesaikan penulisannya atau tidak, atau sejauh mana Ar-Razi telah menyelesaikan penulisannya. Hal ini mengingat bahwa kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib yang ada saat sekarang ini telah sempurna penulisannya. Ibnu Qadi Syubhah juga menuturkan bahwa Ar-Razi tidak sempat menyelesaikan penulisannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa beliau sempat menyelesaikan penulisan kitab tafsirnya, akan tetapi ada pula ulama yang tidak sepakat bahwa Ar-Razi telah menyelesaikan tafsirnya. Menurut Adz-Dzahabi memberikan pendapat yang menarik bahwa dia mengatakan bahwa Fakhruddin Ar-Razi telah menyelesaikan tafsirnya sampai surah Al-Anbiya. Selanjutnya, Syihab al-Din Ibnu Khalil al-Dimashqi melakukan penyempurnaan terhadap kekurangan tafsir tersebut. Namun beliau juga belum sempat menyelesaikannya sampai tuntas, yang selanjutnya diselesaikan oleh Imam Najm al-Din al-Makhzumi al-Qabuli yang menyempurnakan kekurangan yang tersisa. Apabila dilihat secara keseluruhan bahwa kitab tafsir Mafatih Al-Ghaib itu tidak dijumpai perbedaan, baik dari yang berkaitan dengan alur pembahasan maupun metodologi pembahasannya. Yang pertama yaitu biografi Ibnu Katsir. Ibnu Katsir lahir di Basrah pada tahun 700 Hijriah atau 1300 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Imanuddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraisy al-Dimashqi. Sedangkan nama yang terkenalnya yaitu Abu Fidah. Dan beliau mendapat gelar Al-Imam Al-Jalil Al-Hafiz. Ibnu Katsir banyak belajar hadis kepada ulama Hijaz, dan juga beliau mendapatkan ijazah dari Al-Buani. Beliau juga belajar kepada ulama hadis terkenal yaitu Jamaluddin Al-Mizzi yang wafat pada 742 Hijriah atau 1342 Masehi.
yang kemudian itu adalah menjadi mertua Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tinggal di Suriah. Dulu beliau belum memiliki popularitas. Dia baru terkenal sejak terlibat dalam penelitian yang diprakarsai oleh Gubernur Suriah. Sejak itu Ibnu Katsir menduduki berbagai jabatan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Ibnu Katsir diangkat sebagai kepala sebuah lembaga pendidikan hadis, yaitu Darul Hadis Asy-Syarafiyah, menggantikan Hakim Taqiyuddin Al-Subki. Beliau juga menjadi konsultan penguasa saat membuat keputusan yang berkaitan dengan korupsi pada tahun 761 sampai 1358 dan mewujudkan perdamaian pasca pemberontakan di Damur pada tahun 770 sampai 771. Ibnu Katsir wafat dalam usia 74 tahun yang dimakamkan di samping makam Ibnu Taimiyah di Sufiyah, Damaskus. Yang kedua yaitu latar belakang penulisan tafsir. Latar belakang penulisan tafsir Al-Qur'anil Azim ini lahir pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Berdasarkan data yang diperoleh, kitab ini pertama kali diterbitkan oleh dari Al-Kutub Al-Ilmiyah Beirut, Lebanon, yang pada tahun 1342 Hijriah atau 1923 Masehi yang terdiri dari 4 jilid, yaitu jilid pertama yang berisi tafsir surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jilid kedua berisi tafsir dari surah Al-Maidah sampai surah An-Nahl, dan jilid ketiga berisi tafsir surah Al-Isra sampai Yasin, dan jilid keempat berisi surah As-Saffat sampai surat An-Nas. Ibnu Katsir itu memiliki anugerah, memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah, yaitu memiliki ingatan yang kuat dan dalam menangkap berbagai bidang keilmuan. Sebagai contohnya bahwa Ibnu Katsir itu mahir dalam bidang hadis sampai-sampai ia hafal sanadnya sampai bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu metode dan cara penafsiran. Tafsir Al-Quran Al-Azim ini digolongkan sebagai metode tafsir tahlili, yaitu menafsirkan setiap ayat. Ibnu Katsir menjelaskan secara rinci dengan mencantumkan beberapa periwayatan yang lalu digunakan sebagai pendukung dari argumen tafsirnya. Dan corak tafsir Ibnu Katsir ini adalah tafsir ini menggunakan penafsiran bil maksur dan ra'i. Yang dimaksud dengan tafsir bil maksur itu adalah penafsiran yang berbentuk riwayat. Adapun batasan tafsir bil maksur ini adalah tafsir yang diberikan oleh Al-Quran, sunnah Nabi, perkataan para sahabat dan tabi'in. Dan yang dimaksud dengan tafsir bil ra'i ini adalah bentuk penafsirannya melalui pemikiran ataupun ijtihad. Yang keempat yaitu contoh penafsiran. Penafsiran pada masa klasik atau pertengahan adalah banyaknya kisah-kisah Israiliyat yang masuk ke dalam tafsir maupun hadis, yaitu cerita-cerita kuno dari Yahudi maupun Nasrani yang berpengaruh kepada tafsir. Cerita Israiliyat ini juga memiliki jalur periwayatan. Ada juga cerita Israiliyat ini yang sahih dan ada pula yang dhaif. Dan ada yang sesuai dengan syariat Islam, ada juga yang tidak. Adapun Ibnu Katsir dikenal sebagai ahli hadis yang selektif memilih riwayat-riwayat yang sahih, tidak menutup kemungkinan bahwa semua riwayat Israiliyat yang dikemukakannya memiliki sanad yang sahih. Akan tetapi ketika ia mengutip kisah-kisah Israiliyat yang dhaif, Ibnu Katsir juga menjelaskan letak kedhaifannya, atau ketika riwayatnya sahih ia juga menjelaskan kesahihannya. Misalnya ketika
ia menafsirkan Quran surah An-Nazi'at ayat 30. Yang kelima yaitu komentar atau pendapat ulama lain mengenai tafsir Ibnu Katsir. Mayoritas ulama sepakat bahwa kitab tafsir Ibnu Katsir ini merupakan kitab tafsir bil maksud terbesar kedua setelah tafsir At-Tabari. Kitab tafsir ini memiliki keistimewaan dari beberapa aspek, yaitu dilihat dari hal ketelitian sanadnya, kesederhanaan ungkapannya, dan kejelasan ide pemikirannya. Kelebihan lain dari kitab ini adalah menafsirkan ayat dengan ayat atau Al-Quran dengan Al-Quran dan dengan hadis yang tersusun secara semi-tematik. Namun, kitab tafsir ini mungkin tidak luput dari kekurangan dan kritik. Menurut Al-Ghazali mengatakan bahwa Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu telah berusaha menyeleksi hadis-hadis atau riwayat-riwayat, tetapi masih juga memuat hadis yang sanadnya dhaif dan kontradiktif. Pandangan ulama terhadap Ibnu Katsir. Menurut Ali As-Sabuni, Ibnu Katsir adalah sosok yang tinggi ilmunya, lautan yang menyimpan semua ilmu, khasnya ilmu sejarah, hadis, dan tafsir. Menurut Manna Al-Qatan, beliau adalah seorang yang faqih dan yang tekun, ahli hadis yang cerdas, sejarawan dan mahir, dan mufassir yang dabit. Menurut Muhammad Syakir, beliau berpandangan bahwa Ibnu Katsir senantiasa berargumen dengan dalil dan tidak fanatik terhadap mazhab lain. Dan mengenai kitab tafsirnya, menurut Muhammad Husain Az-Zahabi, tafsir Ibnu Katsir itu merupakan antara kitab tafsir bil maksur yang termasyhur di antara kitab lainnya. Dan menurut Az-Zarqani itu adalah merupakan kitab tafsir bil maksur yang paling sahih jika bukan yang tersahih antara semuanya.